Salah satu unit bisnis saya, saat ini kami mengelola sekitar 30 properti yang tersebar di seluruh Indonesia dengan valuasi properti-properti yang kami kelola kalau digabungkan itu mungkin sekitar setengah triliun, 500-an miliar. Kami mempekerjakan ratusan orang di dalam bisnis tersebut dan tentu saja bisnisnya berjalan setiap hari. Nah, dengan volume bisnis yang sedemikian, maka tentu saja pasti diperlukan satu yang namanya sistem supaya bisnisnya bisa berjalan, karena nggak mungkin saya sebagai owner itu harus ngecekin semua setiap hari satu persatu, dan lokasinya pun tersebar yang di seluruh Indonesia. Ada yang di Jabodetabek, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Bali dan sebagainya. Jadi gini, kalau sebuah bisnis itu masih harus ownernya yang ngecekin semua satu persatu, harus ownernya yang ngejalanin semua satu persatu, ya siap-siap aja. Kamu akan stres banget dan gak akan bisa besar bisnisnya. Ada gak sih bisnis-bisnis yang one man show? Ya pasti ada lah, tapi ya gak akan besar gitu aja. Pasti ada yang ownernya masih harus ngerjain semuanya sendiri, ya ada, tapi ya pasti kecil bisnisnya, nggak akan bisa gede-gede banget. Nah, makanya dalam video ini saya akan share gimana caranya kamu bisa bikin bisnismu berjalan autopilot to some extent ya. Kalau misalnya mau fully autopilot ya bisa aja, rekrut aja di root gitu kan, rekrut aja operator bisnis ya, dia yang jalanin gitu. Tapi di sini saya mau share bagaimana, apa sih sebenarnya tugas dari seorang CEO sebagai seorang pimpinan perusahaan, sebagai founder, itu tugasnya apa sih? Nonton video ini sampai habis, karena kalau kamu baru akan mau mulai bisnis ya, kamu akan mulai bisnismu yang pertama, kamu perlu tahu hal ini. Kalau kamu udah punya bisnis dan kamu lagi berpikir untuk scale up, kamu perhatikan hal ini. Nonton videonya sampai habis. Saya akan share dua aja tugas dari seorang CEO, dari seorang founder bisnis. Saya akan share. Nah, ini penting banget kalau kamu mau mulai bisnis dan atau kamu lagi mau mulai mengembangkan bisnismu. Kalau kamu nggak tahu dua hal ini, siap-siap aja kamu nggak akan pernah bisa besar bisnisnya. Kalau kamu nggak melakukan dua hal ini, bisnismu akan gitu-gitu aja. Dan semua orang yang bisnisnya besar pasti mereka paham dan mereka melakukan dua hal ini sebagai founder, sebagai seorang pendiri perusahaan. Apa aja? Yang pertama, tugas dari seorang dirut, CEO atau founder sebuah bisnis itu adalah untuk melakukan sales, penjualan. Jadi kalau kamu mengklaim dirimu, saya nggak bisa jualan, saya nggak jago jualan, saya nggak suka jualan, saya ini bintangnya Cancer, saya nggak bisa jualan, saya ini anak Sagi, Sagittarius, nggak bisa jualan. Nah, kalau kamu masih percaya sama yang gitu-gituan, kamu masih mengklaim dirimu nggak bisa jualan, ada dua kemungkinan yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu belajar jualan, karena jualan itu adalah skill, itu bukan DNA. Jualan itu bukan turunan, bukan juga ditentukan oleh zodiakmu apa. Nggak peduli apapun siomu, nggak peduli. Jualan itu adalah skill, keterampilan yang bisa dipelajari. Semua anak bayi jago jualan. Apapun yang dia minta orang tuanya ngasih, itu adalah skill jualan. Nah, kamu sebenarnya terlahir dengan skill jualan. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, kamu jadi nggak suka jualan, entah kenapa gitu kan. Semua orang punya perjalanannya masing-masing. Tapi kamu bisa pelajari, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya adalah kalau kamu mengklaim dirimu nggak bisa jualan, yang kedua adalah mendingan kamu nggak usah bisnis, nggak usah jadi business owner, karena kamu akan tersiksa banget, beneran. Percaya sama saya. Udah jadi karyawan aja. Dan jadi karyawan juga nggak salah kok, karena ini adalah tentang kalau kamu mau punya bisnis ya kamu harus jago jualan, udah gitu aja. Nah, kalau kamu mau belajar gimana cara jualan, kamu cek di description atau di komen, saya ada satu buku yang bisa bikin kamu jadi jago jualan. Kalau kamu mau belajar, kalau kamu nggak mau belajar, nggak usah bisnis, it's okay. Gimana kalau misalnya cari partner yang jago jualan? Ya nggak apa-apa, partnermu aja yang jadi dirutnya, yang jadi foundernya sekalian, kamu kerja aja sama partnermu, digaji, it's okay, nggak masalah. Gitu ya. Jadi yang pertama, seorang dirut, seorang CEO, seorang founder harus jualan.
Kalau misalnya sebuah bisnis foundernya 3 orang gimana? 3-3-nya jualan. Harus. Karena kalau enggak ya susah berkembang ya. Itu tugas yang pertama dari seorang founder di root CEO. Itu juga hal yang sama kalau misalnya ada bisnis udah jalan lalu kemudian kamu direkrut jadi CEO-nya, ya kamu harus jago jualan. Tugas yang kedua dari seorang founder, dari seorang dirut, dari seorang CEO, itu adalah tentang pengembangan bisnis development. Jadi kalau kita bicara business development itu apa sih? Ya, mengembangkan bisnisnya dari bisnis yang tadinya penjualannya hanya 1 juta sebulan, gimana caranya, strateginya apa supaya jadi 10 juta per bulan. Pengembangan. Karena gini, bisnis itu pada dasarnya bagian terkecil dari bisnis itu adalah penjualan sebuah produk atau jasa. Kamu punya produk, kamu punya jasa, kamu jual, itulah bisnis. Nah, di luar dari itu, di luar dari penjualan dan pengembangan, itu harus didelegasikan. Harus didelegasikan. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bisa delegasikan, kamu nggak akan besar. Tentang perpajakan misalnya, tentang pencatatan keuangan misalnya, tentang penyimpanan barang. Kalau bisa kamu berupa barang ya, dan kamu harus nyimpan tuh barang, perlu gudang, pengolahan aset dan segala macamnya, delegasikan. Kalau kamu nggak bisa mendelegasikan hal itu, ya udah dieliminasi aja tugasnya. Karena gini, misalnya contohnya gini, saya bisnisnya adalah manajemen properti, operator hotel. Ada satu tugas yaitu adalah resepsionis, menerima tamu yang mau check in atau menerima tamu yang mau check out. Kalau saya sebagai owner harus menjadi resepsionisnya, karena saya tidak percaya sama karyawan yang mungkin mereka bisa main-main, mereka bisa ada tamu masuk mereka nggak laporin dan segala macamnya. Ya udah, hilangin aja job itu. Dan ketika job itu hilang sehingga bisnisnya tidak bisa berjalan, jangan ada di bisnis itu. Jangan, itu harus didelegasikan, harus staff. Sekarang bayangin, kami mengelola 30 properti di seluruh Indonesia. Kalau hal seperti itu aja kita nggak bisa lakukan dengan baik sehingga kita nggak bisa kontrol. Misalnya ada tamu yang masuk kita nggak bisa kontrol, tamu yang keluar kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa delegasikan, ya jangan di bisnis itu, sesimpel itu. Gimana caranya seorang dirut, seorang CEO, seorang founder berpikir tentang pengembangan bisnis dari mengelola satu properti bisa jadi mengelola 2, dari 2 bisa mengelola 10, dari 10 bisa mengelola 30 dan seterusnya. Kalau hal-hal seperti misalnya kebersihan kamar aja, kita masih harus turun langsung. Kita sebagai owner harus ngepelin, sebagai owner harus ngelipet spray. Gimana caranya kita bisa ngelola 100 properti kalau kayak gitu? Nggak bisa. Tugas seorang CEO adalah tentang development, mendevelop bisnisnya. Kamu sebagai seorang owner, sebagai seorang owner startup, sebagai seorang founder dari sebuah bisnis yang UMKM, harus berpikir bagaimana cara membesarkan bisnisnya. Koneksi-koneksi apa yang kamu harus miliki, network seperti apa yang harus kamu miliki, siapa orang yang punya pasarmu yang paling besar yang kamu harus berpartner dengan mereka. Itu tugas seorang founder. Itu tugas seorang CEO. Nah, jadi 2 tugas ini ya, sekali lagi ya. 2 tugas ini, yang pertama penjualan, yang kedua adalah pengembangan. Selalu berpikir bagaimana caranya mengembangkan, gimana caranya mengembangkan. Nah, lalu kemudian masalah gini, tapi Pak Gede, bisnis saya masih kecil. Karena bisnis saya masih kecil, saya belum bisa rekrut karyawan, belum bisa delegasi. Balik lagi, bisnis masih kecil kenapa? Omsetnya masih kurang. Kenapa omsetnya kurang? Nah, tugasmu sebagai seorang salesman belum ditunaikan dengan baik, belum dilaksanakan dengan baik. Makanya founder harus jago jualan, founder harus bisa datengin omset. Ada satu orang mengatakan, seorang bilioner di Amerika sana mengatakan, sales cures all. Penjualan mengobati segala masalah. Apapun masalahnya, obat utamanya penjualan. Wah, keuangan saya bocor sana sini. Kalau salesmu saking besarnya, nah tetap aja keuangannya akan sehat. Keuangan dalam sebuah perusahaan itu ibaratnya
itu darahnya. Nggak ada duit, nggak ada darah, mati bisnisnya. Nah makanya harus bisa tuh jago sales. Nah kalau kamu sekali lagi mau belajar gimana caranya supaya kamu jago sales, jago jualan, nah nanti lihat aja di description, lihat di komen, ada satu produk, satu buku yang bisa bikin kamu jago jualan. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.